jersey yang tidak saya beli. Nanti saya cerita kenapa saya tidak beli jersey. Oke, gini, City itu kalau dia mau juara sebanyak apapun forever and ever dia nggak bakal segede MU. Ini akan diklip, dipotong. Temen gua kan dia memutuskan, oh ini kocak juga nih, temen gua fans MU. Itu gua mau bahas tuh, gua tahu. Iya. Lu beli baju dari dia atau dikasih baju sama dia kan? Betul. Nah. Makanya sekarang tuh pertanyaan besarnya adalah Cristiano Ronaldo datang tuh berkah atau atau kutukan gitu. Jadi Pep apa Ferguson lebih jago? Oke, gini. Lu lebih dukung Arsenal juara apa City yang ini kan kalau MU agak mustahil nih. Nah, lebih mana? Oke, halo guys, kembali lagi di podcast kita. Ini Setan Merah Sampai Mati, gara kita ngefans sama MU terus-terus sampai kita nanti mati. Semoga kita nggak mati duluan sebelum MU juara Liga Champions. Jadi kita masih bisa melihat kejayaan MU lagi gitu ya. Nah, hari ini gue ditemenin sama temen lama gue sebenarnya ya. Gila, kita mungkin pas pandemi 5 tahun yang lalu kita... Betul ya. 5 tahun ya? 5 tahun yang lalu kita sempat ngobrol. Dia ini keren banget ya. Ini host, MC, apalagi lo penyiar radio. Sekarang kerjaan gue bikin orang pusing. Nah, bikin orang main mulu gitu ya. Aduh, ini kebanyakan main nih orang Indonesia jadinya ya. Ya dia Sandi Luo. Yes, apakah SMSM? Setan Merah Sampai Mati. Iya. Gue kan nyari podcast lu, gue gitu. Lu pernah posting lu tuh bahas MU gitu. Terus gue nggak ingat nama podcastnya apa ya. Terus gue search di following lu kan, Manchester United atau United apa dan sebagainya. Terus lu kirim invitation. Baru tuh Setan Merah Sampai Mati. Itu dia. Setan Merah Sampai Mati. Iya. Jadi gue iseng aja sih sebenarnya tuh. Kita tuh setiap minggu main mini soccer bareng. Oh. Jadi di salah satu mini soccer itu gue bilang kita bikin ini. Gue udah kepikir namanya SMSM. Setan Merah Sampai Mati. Iya. Dan mereka percaya ya. Iya. Apalagi yang ini Liverpool nih. Iya. Yang main kamera fans Liverpool. Liverpool garis keras lagi. Iya. Berarti dia tiap kali ini tuh nggak masuk kepala kayaknya. Kemarin waktu Liverpool kalah itu dia sabotase editingnya tuh. Bisa nggak ada podcast minggu ini gitu ya? Iya. Gitu. Terima kasih loh, gue diundang. Sama-sama, hopefully bisa ngobrol-ngobrol yang happy ya. Ini ngobrolan nggak pakai mikir lah ya, karena kita kayaknya lu juga fans MU udah lama gitu ya. Lama gua. Orang tuh nggak ngeh. Kemarin kan gua habis bikin konten yang MU ngalahin Wolves gitu. Terus ada yang komen, lawan tim peringkat terakhir aja, maksudnya menang aja senang gitu. Terus gua balas kayak, lu nggak tahu Liga Inggris tuh papan bawah bisa ngalahin papan atas. Dibalas lagi, wah dia ngomongin gini, ala D gitu, dia manggil gua D. Dipanggil D gua. Alah deh, gue nonton MU itu dari zaman Sir Alex, Alan Shearer tuh juara sama Blackburn katanya. Terus Ian Wright sama Dennis Bergkamp tuh bahu-membahu di Arsenal gitu. Gue balas lagi, lah menurut lu gue umur berapa? Jadi umur itu berapa? Orang nggak tahu kan? Nah, ini kita kasih tahu. Jadi dari umur berapa lu nonton MU? Ya, gue nonton MU itu setelah treble. 2000. Jadi 98 kan? 98. Treble tuh cukup bunyinya parah lah di zaman gua. Jadi gua punya sepupu yang tinggal bareng dari kecil. Oke. Dia beda umur sama gua tuh berarti 7 atau 8 tahun gitu. Di atas ya? Di atas. Kayak 8 tahun deh gitu. Jadi pas MU treble tuh dia udah hatam banget gitu. Terus di kamarnya ada poster Beckham kan. Kayak, apa ini? Sekte apa ini? Gue cari tahu makin pecah tuh karena 98 tuh juara. Nggak lama setelah itu kan ada ininya ya, dokumenternya ya, dia beli. Benar. Jadi persis setelah 98 setahun itulah gue jadi nonton MU gitu. Ya, ini lebih lama lagi. Gue 2003, ini 2000 berarti ya 99. Ya 99 lah, 99 2000. Setelah itu kan Euro tuh 2000, gue belum nonton banget. Piala Dunia pertama gue 2002. Iya benar. Ngeliat Ronaldo. Itu juga Piala Dunia pertama gue. Iya. Soalnya siang kan main siang, iya, Korea Jepang. Betul. Main di Jepang. Korea Jepang terus masih dapat di zaman gua kan tinggal di Siantar ya.
untuk bisa nonton yang Piala Dunia itu kalau nggak salah zaman dulu TV udah harus pakai decoder. Jadi gue nggak dapat TV gratis kan. Nah, wali kota Siantar waktu itu punya ide yang sangat brilian. Mari kita bikin sebuah tontonan yang bisa dinikmati orang lokal di Siantar secara gratis. Disitulah gue nonton Piala Dunia. Gila. Korea Jepang 2002. Gila Mantap. Jadi gue 99 nonton MU berarti. Jadi udah berapa? 26 tahun. Asli. Gila lo. Lebih tua daripada lu semua yang nonton ya. Gitu. Iya, Jadi 26 kita ini tahun. bukan kaleng-kaleng yang cuman glory hunter. Betul. Kita sudah melewati ups and down Ini Dan sekarang down banget. down yang terlama 13 tahun. Kita masih ada di situ loh. Ih, 13 tahun ya nggak kerasa ya. Nggak kerasa. Kayaknya baru kemarin nggak sih Iya. nonton Van Persie. Asli, asli Pak. Jadi kalau 26 tahun nonton, Setengahnya setengahnya itu suffer sekarang. Semoga segera berakhir ya. Ruben Amorim, yang bener lu. Ya. Gitu. Oke. Lo 2003. 2003. Oh, gua 99. Jadi gue nonton MU sepanjang karir Ronaldo. Oh, betul. Ronaldo Sporting. Iya. Jadi bener-bener kalau dia pensiun berarti ya nih satu karirnya dia nih gue nonton. Nonton terus. Ya? Bener gitu. Iya, Meskipun pas udah pindah dari MU gue nggak peduli sih. Gitu. Iya, kita tetap MU, tetap MU. Iya. Iya. Oke, gimana perasaan lu dengan MU musim ini? Mixed feeling kan? Aduh. Sebenarnya jangan berekspektasi dari awal. Iya nggak sih? Dari pembelian tuh kelihatan. Oke. Maksudnya bursa transfer tuh, ya lu kan practically cuma beli penyerang. Benar. Sesuatu yang kita lack of di musim lalu, betul loh? Betul. Ya kan, Bruno tuh musim lalu, bahkan beberapa musim terakhir kan Agendong. selalu expected goal-nya tuh selalu paling gede Tinggi, MU karena betul. Bruno paling banyak key pass-nya Betul. gitu. Jadi sebenarnya cukup terjawab nih dengan hadirin Sesko, terus Kunya sama Bumo gitu. Cuma kan kita juga punya masalah di pemain tengah ya, yang PR banget. Untungnya Casemiro is Balik Casemiro lagi. gitu. Ya, balik. Kayak dia pengen Membuktikan. pada Jamie Carragher ya. Katanya leave football before Betul. football leave you kan. Iya. Ternyata dia menjadi jawaban musim ini gitu. Casemiro bahkan dipanggil lagi ke timnas Brazil. Jadi dari awal tuh gua nggak punya ekspektasi. Oke. Tapi ngelihat sekarang ya, kayak wah 9 pertandingan nggak kalah nih. Ya nggak? Benar. 9 pertandingan Kalah sekali. Kalah sekali, 5 menang, sekali kalah, 3 imbang kan. Yeah. Jadi kayak wah lumayan nih gitu. Jadi harapannya top 4 kayaknya bisa lah. Bisa lah ya. Ngelihat tim-tim lain tuh lagi kocak kan. Bener. Gue juga bilang ya nggak ada tim yang stabil nih. Betul. Kacau ini tim Liga Inggris sekarang. Kita mau lihat Arsenal seperkasa itu aja sekarang poinnya rapat Beda sama City. City cuma beda 3 Dua apa tiga gitu. 2 sama 3. Di kanan sama Aston Villa. Aston Villa 9 pertandingan sapu bersih kan. Makanya. Gitu. Jadi kayak kalau ngeliat MU musim ini ya mixed feeling di awal, nggak pengen berekspektasi, tapi makin kesini kayak ya kali ganti pelatih lagi Pak. Capek nggak sih lu? Benar. Tiap kali ada ini Ganti pelatih lagi. pelatih out Iya, gitu. Jadi ya udahlah, semoga musim ini Jadi waktu awal-awal musim nih pada Amorim out, lu Amorim out nggak? enggak. Nah, oke. Sampai kalah yang 3-1 sama Brentford. Itu ujung tuh, karena next week-nya lawan Liverpool kan. Kayak bukan, next week lawan siapa yang kita menang lah habis itu baru Liverpool gitu. Ternyata next week-nya menang Soton atau siapa ya gitu, lupa gue. Itu. Jadi kayak out gak sih? Nah, masalahnya out mau ganti siapa? Hah? Benar. Siapa pelatih yang cukup gila yang mau ngambil? Otomatis kan pelatih nganggur kan? Benar. Gitu. Jadi nggak ngomong Ruben Amorim out, tapi kayak ya kalau out tuh siapa gantinya? Kagak ada Pak gitu. Benar setuju sih. Gue juga bilang begitu ya, kayak mau ganti siapa yang mau yang ini juga terus udah beli pemain begini-begini. Iya. Ntar restart Ganti lagi. lagi. Kayak pelatih bilang, ini bukan pemain gua nih. Iya, Gitu. capek gitu terus ya kita ya. Betul. 2-3 tahun padahal kita kan dulu kita udah tiap tahun tuh expected gitu ya. Ferguson udah tahu tambah pemain muda, Betul. beli Apa yang pemain dibeli tuh udah cocok tahu lah. gitu. Iya. Jadi ya setiap musim ada aja lah dari Moyes, Luis van Gaal, Mourinho, Solskjaer, ya kan dari Ole, Erik ten Rangnick Hag. dikit. Iya, Rangnick dikit. ETH udah terakhir Amorim. Iya. Cukup lah kayaknya. Cukup lah ya. Iya, mari kita tenggelam bersama Amorim. Masih muda juga dia ya. Masih Nggak ada apa-apa panjang. kita support dia lah. Iya. Gitu. Gue bahkan udah sampai ada kayak musim lalu ya, degradasi kayaknya. Iya nggak sih?
Gue kayaknya podcast pertama gitu bilangnya yang penting gak degradasi itu. Udah feeling kayaknya degradasi dah. Iya. Tapi ternyata ada tim yang lebih kacrut gitu. Itu betul. aja kalau tim yang di bawah tuh ternyata menang sekali 2 kali lebih banyak, degradasi sih kayaknya. Tapi untungnya tidak. Iya. Jadi kemarin lawan Wolves, gimana perasaan lu waktu nonton babak pertama? Mulai dulu kan, mulai. Semua orang juga tahu babak pertamanya juga aneh. Lawan Wolves lo bisa digituin kan. Iya. Itu juga sebenarnya Wolves tuh gue kan bikin konten. Gue nyetok konten kemenangan. Gue nggak bikin konten kalah asli. Ya kali lawan tim yang musim ini poinnya cuma 2. Ya kali kalah gitu. Jadi gue nggak nyetok konten kalah. Gue cuma bikin konten menang buat upload ke Instagram gue. Babak pertama satu sama kan. Yeah. Mainnya begitu lagi. Kayak udah siap-siap sambil halftime tuh mikirin kalau kalah apa ya. Konten kalah apa ya gitu. Untungnya babak keduanya bounce back lah. Gitu. Gue sih lebih ngelihat Mason Mount ya. Emang itu posisi dia di Chelsea. Benar. Gitu. Jadi itu yang dimanfaatin, dimaksimalin. Nih pemain emang rajin, emang work hard, ngejar bola, ngepress gitu dan sebagainya. Dan makin ngelihat juga Bruno tuh akhirnya kita makin jelas kenapa dia ditaruh di belakang. Selama ini kan Bruno kan free roll yang di depan gitu. Jadi dia lebih banyak dari belakang tuh ngumpan ke depan kan. Main direct football aja, direct ditaruh ke belakang back yang bisa dieksploitasi sama Mason Mount, sama Bumo gitu. Lebih ngeliat itu sih, jadi apakah strategi ini akan selalu bisa kepake? Nggak tahu juga ya. Lu kalau tanya gue sih, kalau pendapat gue ya, enggak, ini lawannya Wolves aja. Wolves aja, betul. Ini tim kacrut banget gue, nggak bisa pegang bola, gue bilang. Terus kacau. mereka di-press dikit, sama kayak MU di-press dikit, kasih bola ke kiper kan? Gitu-gitu mulu, akhirnya kan jadi kepotong-potong bolanya. Iya, gue cuma bilang, buset nih tim kacrut banget nih kalau seri, gue bilang, goblok bener ya. Untung aja enggak, jadi sampai gue lihat line up-nya juga, ini pemain kagak ada sih semua nih. Ini bener-bener makanya si fansnya itu baru masuk menit 15. Protes anjir. Jual Kunya, jual Ait Nori, kagak beli siapa, beli pemain nggak jelas lu semua. ngarep apa gitu. Bener. Udahlah gitu. Cuman yang kemarin yang positif tuh si back muda ya, si Heaven tuh cukup menjanjikan di belakang 100% pass, 100% interception. Betul. Jadi Heaven tuh terima kasih Arsenal dia ya. Iya, Arsenal. Terima kasih Arsenal, Anda melepas Heaven untuk kami. Kami akan membesarkan dia. Menjadikan dia the next. Arsenal tuh dulu back yang tangguh siapa ya? Sol Campbell. Semoga Kolo Toure bisa. Dia akan menjadi back kami. Kalau lu punya Gabriel, kita punya Heaven. Enggak, nih pasti dimarah-marahin fans Arsenal kayaknya gua nih. Enggak, tapi itulah Heaven tuh gua impress lah. Tapi gua yang impress lagi itu siapa? Luke Shaw. Oh iya. Musim ini tuh Luke Shaw gila loh. Meskipun banyak yang suka bilang dia positioningnya kurang pas berapa kali ya. Itu gol Bumo itu kan karena betul. Luke Shaw yang ini, dan ada beberapa kali dia ini menurut gua Luke Shaw musim ini ya lumayan menarik sih, lumayan oke lah. Gua lumayan happy. Tadinya kan kayak ngapain sih dia lagi gitu ya kan. 10 tahun, 12 tahun. Tadi mau 12 tahun, lebih banyak cederanya daripada mainnya. Bener. Tapi gol di Euro tuh buat dia jadi Roberto Shaw Carlos ya. Bener. Cuman ya gua nggak tahu ya, kemarin tuh ada yang bilang kalau Lisandro Martinez udah fit, kayaknya Shaw bakal ke kiri lagi. Iya, nggak apa-apa juga sih daripada. Soalnya kan nggak ada pemain lain selain Dorgu kan. Dalot kanan kiri mulu. Nggak jelas itu pemain gue paling. Tapi selama nggak jelas 2 match terakhir golin sama asis. Lagi jadi pembicaraan. Gue kasih dia inilah kalau dia lagi bagus. Cuman kemarin sebelum dia asis dia ada tuh salah passing. Betul. Ya kan? Betul. Dalot lagi. Main ngapain sih masih ada di MU gitu ya? Tapi kemarin asis. Ya lumayan lah ya. Iya. Dia kayaknya 2 pertandingan ini tuh malah maju-maju kayak pengen golin gitu ya. Lagi harum dia. Jadi kemarin kan back tengah belakang tuh Mazraoui, Heaven sama Shaw. Betul. Terus Dalot, Diallo. Sama Amad Diallo, betul. Ya, jadi sih. Itu menurut gua ya itu sih harus beli back sayap sih makanya gua bilang. Kayaknya inti permainan Amorim di situ. Bener. Sayap yang dijadikan back sayap. Betul. Sebenarnya nggak main 5 back sih. Itu back sayap itu sayap sebenarnya. Tapi lu harus disiplin aja, maju mundurnya. Mundur sama si gelandangnya harus cover. Iya. Kalau enggak ya ke ini juga gitu. Kemarin gue sempat lihat yang menjadi banyak pembicaraan tuh Lisandro Martinez main lebih banyak waktunya sama Mainu. Ya. Kobbie Mainu tuh
timnas fans Inggris kan pada udah teriak-teriak, terus Paul Scholes juga udah sempat semua ex ngomongin MU lah, udah ini pemain tuh yang salah satu yang menjadi andalan timnas Inggris waktu Euro gitu. Kok bisa-bisanya dia nggak dapat menit bermain gitu. Menurut lu gimana? Apakah Amorim sensi? Nggak tahu ya. Gue juga bingung. Tapi emang nih pemain kan nggak secara speed nggak cepat. Benar. Tapi bisa keep bola gitu. Gue nggak tahu sih apa emang saingannya itu adalah Bruno Fernandes atau apa gitu. Kalau emang lu saingan sama Bruno Fernandes, sulit ya kapten nih. Sulit. Gitu. Kemarin ada yang bilang, katanya Amorim bullshit. Soal Maino itu cadangannya Bruno. Dia bilang karena Bruno kan mainnya bagus nih, jadi susah lah. Untuk gantiinnya. Karena setiap digantiin, dia gantinya Casemiro. Betul. Kan aneh kalau lu bilangnya ini harusnya gantinya Bruno dong gitu. Kan. Tapi kan nggak pernah juga. Nggak pernah, selalu ganti Casemiro. Iya. Casemiro itu selalu diganti kalau nggak Maino sama Ugarte. Benar. Nah, Ugarte kayaknya lagi dikuncin kamar mandi ya. Jadi Maino mulu nih yang cuman nggak tahu ya. Musim lalu juga Maino kan cukup tinggi jam bermainnya. Ngegolin penting-penting tuh. Maino, lu ingat yang lawan Lyon tuh Europa League juga ada Maino. Jadi gua nggak tahu ya. Apakah dia akan pindah di Januari nanti demi mengamankan posisi di timnas Inggris? Sedihnya cuma itu sih. Sedihnya menurut gue timingnya kurang pas. MU nggak ada Europe, jadi pertandingannya sedikit. Iya, jadi chance mainnya sedikit, tapi terus udah mau ada Piala Dunia. Betul. Jadi pemain udah mulai mulai gitu. Aduh, gua nggak dipanggil nih kayaknya. Iya, jadi itu yang bikin. Ya, let's see lah. Iya. Siapa tahu dia kan katanya mau dipinjamin juga, nggak mau pindah tapi maunya pinjam aja, ya kita lihat lah. Tapi belum sign kontrak juga. Dan sedihnya dia ini kayaknya termakan sama Rashford baru-baru ini langsung gaji gede. Betul, dia tuh minta gajinya gede banget sebenarnya. Padahal belum ini. Jadi itu yang agak deadlock nih. Takutnya kalau dia dipinjemin nggak balik. Takutnya nggak mau balik. Iya, ternyata di luar lebih enak. Iya. Beberapa yang ini kan jadi bersinar ya, kecuali Jadon Sancho. Freedom katanya. Iya, kartu mati. Tapi kemarin dia berfungsi dikit tuh. Dia Sevilla betul. Ngegolin yang ke mulut terakhir itu ya. Terakhir itu lumayan ada gunanya. Bolanya nggak mau keluar itu ya. Arsenalnya gue nonton tendang, gol akhirnya. Iya, happy juga tuh gue tuh. Lihat Arsenal terkapar. Oke, gini. Lu lebih dukung Arsenal juara apa City yang ini kan kalau MU agak mustahil nih. Iya. Lebih mana? Gue lebih Arsenal sih. Oh gitu, lebih. Gue udah ada di posisi kayak Arsenal kasirnya 22 tahun berarti. 22, ya betul kan? 2004 kan terakhir Invincible. 2004 bener. Berarti kan chance ngambil pialanya 2026 nih. 22 tahun gitu. Juara lah. Kemarin gue telepon teman gue, adalah teman gue fans Arsenal gitu. Gue ngajak ngobrol. Apakah kita akan mengeluarkan meme gajah di atas pohon? Arsenal kan kayak gajah di atas pohon katanya. Kita nggak tahu kenapa ada di atas, tapi kita sangat yakin dia akan jatuh. Ini udah mulai nih. Mulai nih. Dan mulainya menurut gua karena backnya nggak ada tuh cedera. Oh iya betul. Deretan 4 backnya itu hilang ya kan? Cuma kan kemarin Champions League menang, jadi ada angin segar lah. Mungkin kemarin cuma hiccups ya. Iya betul. Ini kan periode sibuk nih abis ini. Iya. Ya kita lihat ya, Liga Inggris tuh selalu ada kejutan-kejutan. Cuman kemarin kan gue nonton tuh, gue nggak nonton, gue cuma lihat di skor, update. Wah 1-1 nih, imbang kali ya. Pas buka lagi, Buendia golin. 1-2 gitu. Jadi gue dukung Arsenal sih untuk juara di season ini. Kayaknya layak juga gitu ngeliat permainan mereka. Kalau lu pengennya? Nggak kepengen Arsenal sih. City? Nggak juga? Ya, gini, City itu kalau dia mau juara sebanyak apapun forever and ever dia nggak bakal segede MU. Ini akan diklip, dipotong. Nggak tahu juga sih kan fans City nggak tahu ada di Indo atau enggak ya. Itu maksud gua gitu ya. Kalau fans Arsenal bacot. Itu yang gua males. Jadi dia langsung berasanya, kita nih kembali lagi gitu. Kalau City ya udahlah, kita semua tahu gitu kayak. Iya, fansnya nggak ada soalnya. Iya, jadi ya udah, lu urus hidup lu, nggak apa-apa selagi kita membangun gitu. Kalau gua ya. Gitu. Jadi lu lebih nggak apa-apa kalau City yang. Kalau City ya udahlah, kayak semua orang juga ya udah kalau memang City ya udah gitu. Kenapa ya City tuh gokil loh, 5 tahun juara 4 kali yang gitu-gitu tuh. Duitnya unlimited. Gak bunyi tapi ya. Apa di Indo aja ya? Fansnya ya? Iya. Emang gak banyak fansnya. Iya ya. Kurang gini, gue tuh pernah sama ChatGPT. Gue tuh konsultasi apa-apa sama ChatGPT kan. Iya. Gue bilang, gue kalau mau bikin, anggap gue adalah CEO dari media olahraga terbesar. Kira-kira
gue harus deploy resources gue, wartawan gue, ini gue kreator gue paling banyak tuh di klub apa? Dia bilangnya MU. Oke. Gue bilang nggak City. Hah, terus dijawab apa? Dia jawabnya gini, City, PSG, Madrid memang lagi jago. Tapi Kalau mereka menang biasa aja. MU kalah pun betul. makin rame. Betul. Jadi itu tidak bisa dipungkiri. Betul. Jadi dia bilangnya begitu. Nah, Iya makanya Iya lagi, MU tuh kalah rame. media makan akhirnya. Bener. Nggak MU nggak makan kan? Iya. Katanya kan? Betul. Gitu. Kalau MU menang, fansnya keluar semua kan? Bener. Jadi dunianya tentang MU. Iya, makanya kita mau makan nih. Iya. Ayo, yang fans lain masih ada kesempatan bergabung ya. Keretanya belum berangkat nih. Ya kan? Udah mau berangkat, ayo bergabung bersama kami. Kita kesini lah ya. Gue juga ini sebenarnya gue bikin tuh community lah. Maksudnya semuanya kalau pengen contribute ayolah kita bareng-bareng iniin. Karena ini kita semua part-time ngerjain juga. Kita nih sibuk-sibuk semua nih, sorry. Apalagi ini nih. Fotografer kondang nih. Betul. Artis-artis semua dia foto. Di repost mulu sama artis. Iya nih. Gila. Makanya yuk kalau teman-teman ada yang mau contribute ya, mau jadi content creator, mau jadi produser, mau jadi editor, mau buat jadi apa. podcast ini? Iya nggak apa-apa. Oh. Gitu loh buat Jadi podcast. sekalian cari lowongan ya, silakan Bener. buka lowongan Anda yang butuh Volunteer kerja. tapi ya. Oh, volunteer. Yang penting suka MU dulu. Yang penting suka yang ini juga nggak suka MU nggak apa-apa sih kalau mau sih. Oh. Kok bisa sih ngefans sama Gitu. Oke. Next match kita lawan Bournemouth. Bournemouth. Kalau nggak salah ya, bener ya? Bournemouth ya. Ini kenapa ya jamnya MU paling aneh sendiri ya? Karena mainnya ini mulu Selasa dan nggak ada Champions League, nggak ada Europa League. Iya nggak jelas. Tapi Piala. gimana prediksi lo? Bournemouth tuh terakhir nahan Chelsea ya, betul ya? Coba cek dulu. Terakhir MU lawan. Next time MU lawan. Nahan Chelsea kan? Next kita lawan Bournemouth, betul. Iya. Di Old Trafford ya. Menurut lo gimana? Menang nggak? Kita kan suka kocak ya di kandang ya. Di kandang tuh suka menyulitkan diri sendiri gitu. Pengennya sih menang. Lu nggak sih pas masuk periode ini yang setelah international break kan ada 5 match. Katanya harusnya dalam 5 match tuh MU menang semua. Lawan ini Everton ya? Kalah gitu. Jadi gua nggak tahu sih. Pengennya sih menang ya. Jadi dalam habis Everton kita kalah. West Ham ya kita seri gitu. Terus kemarin menang. Moga-moga ya. Kita mah punya harapan moga-moga bisa. Moga-moga ya. Kalau gue di sini delusional. Oh. Jadi kita selalu bilangnya MU Optimis menang. Optimis menang. Kalau menang 3-0. Oh gitu. Oke, pasti menang. Apa itu Bournemouth? Iya, kita tuh karena ini podcast MU suka-suka kita kan gitu ya. Nggak ada tuh pakai logika. Iya. Memang Bournemouth tapi ada Semenyo, ada iya, apa. Betul. Ya. Tapi enggak, kita menang. Kita menang ya? Iya, apalagi ini di luar 5 pertandingan ini gue ngeliat nih ya. Kita bakal ketemu Wolves lagi. Oh, betul. Dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat. Gitu. Kita pertandingan keras kita selanjutnya lawan City 17 Januari. Oke. Jadi sebelum ini nih Iya. ada lawan Leeds, ada lawan Wolves, ada lawan Aston Villa. Ya, Aston Villa ya udahlah. Nggak gimana juga lah gitu ya. Itu harusnya bawah sekali ya. Aston Villa loh, ini peringkat 3 loh. Aston Villa loh. itu tuh sama, cuman lagi bagus aja. Gitu ya. Nanti juga ini lagi. Tengah-tengah musim tuh biasa akan pergerakan akan lebih. Iya, betul. Lebih ini kan. Tim-tim yang kelihatannya nih kayak Sunderland nih, aduh. Tunggu Liga sesungguhnya dimulai di tengah musim. Bener. Habis ini ada cedera dikit, akumulasi itu pada bertukar juga gitu loh. Jadi lu percaya kita akan menang terus nih ya? Lu tanya gue sih, gue bilangnya peringkat 2 sih kita. Wah, kalau peringkat 2 sih boleh juga sih. Iya. Memang nggak tahu diri aja gitu. Jadi prediksi lu Bournemouth menang nih ya? Menang 3-0. 3-0 ya? 3-0. Yang golin Kunya, sama Bumo, sama Amat lah. Amat ya. Catat ya. Next episode kita cek ya. Iya, biasanya salah sih. Prediksi lu selalu salah tapi. Selalu salah. Ada nggak prediksi lu yang benar? Lawan Liverpool prediksi lu benar dong? Enggak juga sih. Enggak ya? Enggak juga. Kita bilangnya apa ya? Seri ya kayaknya. Seri. Ternyata menang. Ternyata menang gitu. Ya lu ngomong 3-0 kayaknya.
Kalah ini jangan-jangan ya. Enggak. Enggak, gue sih ngelihat menang sih kayaknya Bournemouth. Menang lah, Bournemouth tipis-tipis juga menang lah. Yang penting menang lah. Iya, Gue kagak peduli menangnya gimana caranya. Yang penting menang. Yang penting menang. Gue Iya. juga nggak peduli permainannya kenapa. Yang Enggak. penting menang gitu loh ya. Iya. Gue kayak kemarin lawan Wolves juga happy kok gue. Meskipun gue bilang nih tidak sustainable. Betul. Gitu ya. Sistem Tapi pemainnya. iya cuman ya gue Nggak apa, happy yang penting menang. aja lah. Gitu. Mau lu main 3-4-3, 3-5-2, mau main semuanya back, enggak. Yang penting menang. Penting menang. Iya, kemarin kita lawan Everton begitu kalah kan kurang ajar. Iya. Mau apa lalu ngomong terserah. Iya Ya kan? lagi sedih itu. Kalau permainan gitu bagus doh itu alah bullshit yang penting Nggak ada menang gol ya, makanya nggak betul. ada gol. Kita main jelek nggak masalah, menang dulu dah. Iya, tapi kita sebenarnya ngelihat progres sih ya. Hmm. Gol kita peringkat 3 kalau nggak salah. Ya. XG kita juga Exigen betul, serta yang ini terbaik juga. gitu. Jadi ya gue ngelihatnya sebenarnya there is no reason why kita nggak bisa ke peringkat 2. Kita tuh nggak juara itu cuman karena kita belum konsisten karena memang tidak punya pemain yang ngelapis. Bisa, iya betul. Gitu. Siapa yang ngelapis Betul. back kiri? Ya, Iya. Amat nih Ah. ke Afcon. Siapa yang ngelapis? Nggak Yang ada. berangkat tuh Ahmad, Bumo, Onana. orang gitu. Iya, siapa lapisnya? Siapa Iya, lapis siapa? Ahmad? Nggak ada gitu. Pilihannya itu Dalot dibalikin ke kanan atau Mazraoui disuruh main di kanan. Iya. Iya. Mas Rawi cuman nggak ada kakinya buat lari. Iya sih. Gitu loh, kayak baliknya lama, Iya. majunya lama gitu. Tapi katanya nih, dengar-dengar rumornya MU mau sign Sergio Ramos. Itu dia. Karena Gimana? dia keluar dari Meksiko ya, ke Iya, Meksiko. Ambil aja sih kata gua. Minimal marah-marahin orang yang Bener, di tim kan. Bener. Dia kan mental juara. Biar kayak Casemiro ada temennya. Iya, mental pemimpin. Jadi kalau ada yang ngaco-ngaco tuh dimarah-marahin. Aku masih kesel sih sama dia. Karena Karena dia agennya pakai MU buat dia perpanjang kontrak waktu di Oh, Madrid. Ingat nggak betul. berapa tahun lalu tuh dia sempet mau ke MU. Iya, Tapi iya. ternyata itu agennya udah cuma pakai MU doang supaya Iya dia sih. tuh dapat pay bump. Jadi Iya gua ini tapi ya udah nggak apa-apa, gua mah nggak apa-apa Iya. gitu. Ambil. Sergio Ramos datang nggak apa-apa. Maksud gua cuman untuk setengah musim aja juga. Iya nggak apa-apa lah. Setelah itu ada opsi perpanjangan, gua sih nggak masalah ya. Itu jadi Johnny Evans ya, jadi panjang. Iya, jadi panjang. Buktinya Johnny Evans oke-oke aja. Iya, benar. Cukup bisa ngelapis gitu ya, marah-marah aja lah begitu sih. pokoknya. Mohon maaf. Soalnya kita nggak tahu nih, Maguire belakangan main bagus, sering cedera juga. Benar. The Ligt Lee cedera. juga, ya kan lagi bagus, cedera. Otomatis Lisandro Martinez baru comeback, kita nggak tahu juga. Yoro masih kadang-kadang Iya, bagus, Yoro kadang bagus. enggak. Ya masih muda juga kan. Iya. Sergio Ramos, kalau Anda mau bergabung, kami ambil. Siapa lagi? Sebut aja. Siapa lagi mau ke MU? Yuk. Zidane. Dan mau ngelatih MU. Enggak, mau jadi gelandang dia. Iya. Sama kalau mau beli tuh gelandang udah. Gua Tapi nggak tahu. gelandang mainnya di mana Casemiro? Apa di tempat sih. Bruno? Lu harus cari gelandang yang bisa ngelapis Bruno, Casemiro sih. So far itu kan yang main. Kan selalu rumornya Di tuh tiga itu itu kan. ya, Baleba, Elliot, Elliot sama Wharton. Lu suka yang mana? Beli tiga-tiganya sih kata gua. Bener dah. Ngapain pilih ya? Iya. Langsung aja. Gak usah Ya? pilih, beli tiga-tiganya, bener dah. Kemarin gua nonton podcast ini, Scholes yang bilang, ngapain lu ini? Beli aja tiga-tiganya. Biar ada persaingan juga dalam timnya kalau Benar, ternyata. benar. Maksudnya Casemiro, ya kita nggak tahu ya dia bisa sampai kapan mainnya. Ugarte udah out lah. Mau ke Galatasaray katanya ya. Iya. Ugarte udah out gitu. Mainnya tuh masih bisa berkembang gitu. Jadi beli aja tiga-tiganya. Benar. Selagi Setuju ada sih. duitnya. Setuju. Gue juga itu meskipun si Balebanya nggak jelas gitu. Iya, ya, Baleba malah turun ya di Brighton ya. Nggak. Kemarin. Nggak. Yang keren sih Elliot Anderson. Elliot Anderson sih. Itu Elliot yang sih gue kayak, wih. dipanggil timnas juga. Jadi Elliot sama Wharton sih boleh. Sama gue sih maunya beli Semenyo sih. Semenyo Buat di depan. back kiri. Oh, dia back kiri betul. Dia tuh bilangnya mau dibelinya sama Liverpool lah, sama City lah. Gue bilang nggak ada yang mainnya pakai back sayap. Iya sih. Lu mau ke Liverpool, lu lihat tuh backnya Bayer Leverkusen siapa? Frimpong. Frimpong iya. Itu kan dulu di Leverkusen gila banget. Nggak Sampai di sini terpakai. jadi back sayap. Akhirnya dimaininnya Soboslai. Iya. Nggak dimainin. Jadi gue bilang ke MU lah, itu posisinya buat lu. Semenyo ya. Iya. Iya sih, kita perlu beli back kiri. Lu bayangin kalau kanannya Ahmad, kirinya Semenyo, orang juga takut. Kalau sekarang tuh udah tahu awal-awal musim kan Ahmad Bumo gila ya. Iya. Tapi akhirnya sekarang tim tuh udah tahu dibanyakin pemainnya di situ. Untuk numpukin ya. Numpukin. Iya. Karena di sini Dalot. Iya. Udah sampai depan balik lagi. Sampai Iya. depan balik lagi. Dalot tuh nggak ada obatnya ya.
itu dia itu KKN, dia ternyata kan dia sepupunya Amorim. Lu Oh baca gitu ya, berita, sama-sama iya. Portugal ya. Ternyata sepupu. Gue bilang nggak, wah Gitu ya? bener-bener nih, memang KKN ya di mana-mana. Iya. Dia megang rahasianya Amorim kayaknya. Oke, tadi lu mau cerita Ah. kenapa nggak pakai jersey? Oh iya betul. Nah, gimana? Hari ini gue nggak pakai jersey. Gue juga tidak membeli jersey MU. Bahkan gue udah lama nggak beli jersey MU. Oke. Alasan paling simpelnya adalah jersey yang gue pengen punya jersey tapi pengen punya sejarah gitu loh. Udah capek mengkoleksi jersey yang tiap musim tuh ingat jersey ini busuk nih musim ini. Iya nggak sih, ingat jersey ini pemainnya pada berantem gak jelas gitu. Jadi akhirnya gue nggak punya jersey terbaru. Oke. Gitu. Gue lagi bahkan sering pakai jersey MU 2002-2004. Oke. Jadi jersey terakhir Vodafone. jersey terakhir Beckham, jersey pertama Ronaldo. Gitu, itu yang sering gue pakai. Cuman kalau gue pakai hari ini ke sini, Dibilangnya? orang akan nonton jersey lu itu lagi. Gue tahu sih itu vintage, tapi itu lagi. Jadi gue nggak pakai jersey lah. Oke, ini juga sumbangan dari orang. Oh gitu. Jadi gue nggak pernah beli baju MU by the way. Nggak pernah. Seumur hidup gue. Oh gitu. Gue bilang udah cukup, ngapain gue kasih, udah waktu gue, tenaga gue, duit gue lagi, ngapain? Iya benar. Jadi gue tuh Oh ada yang nyumbang ada yang nyumbang nih teman gue lagi di Mega Store, habis itu dia bilang nih gue support lah. buat ini. Iya. Ada yang mau nyumbang nggak jersey vintage 98? Saya lagi nyari yang sharp, yang garis-garis, umroh. Saya mau yang itu. Ya, ukurannya M. Silakan kontak saya ya. Gue lagi nyari yang itu tuh. Tapi ini bagus sih menurut gue. Secara Kayaknya desain. yang desain yang third ya, ini paling bagus Iya. ya. Yang lengan panjang juga oke. Dan Cuman kemarin kita menang pakai ini ya. iya, gue mau beli tuh kayak ntar dulu lah. Iya. Nggak ada. Berarti lu mencari jersey taplak ke bawah ya? Ya, jadi taplak juga gue mau. Cuman kemarin temen gue kan dia memutuskan, oh ini kocak juga nih, temen gue fans MU. Itu gue mau bahas tuh, gue tahu. Iya. Lu beli baju dari dia atau Betul, dikasih baju sama dia kan? betul. Nah, ini gue sempat mau undang dia, udah janjian. Terus? Cuman habis itu lupa follow up. Iya. Dia itu fans MU udah lama, jersey banyak banget. Gue kenal dia udah lama lah, yang udah ditandatanganin si A, si B, si C gitu. Terus dia memutuskan setelah MU kalah 3-1 dari Brentford itu, dia memutuskan pindah. Itu yang pertama kali gue denger tuh. Fans Barcelona. Gue nggak masalah kalau dia mau jadi fans Barcelona. Yang menjadi lucu adalah dia bikin announce di sosial media. Iya, Belum pernah ada teman gue yang seperti itu. Jadi gue respect jadinya. Oke, jersinya lah gue cari, gue beli akhirnya. itu Gitu. kan temen main bola gue juga tuh. Iya. Jadi jersinya gue beli, Oh, jersey gitu. yang itu gue cari sebenarnya. Nah dia punya jersey taplak sebenarnya, tapi tulisannya 20 Champions. Oh. Gue tuh kayak, kutukan nih. Kalau ini polosan atau 20 Van Persie gue ambil, gitu. Ternyata 20 Champions. Jadi kayaknya begitu gitu. dia nge-post itu gue kirim ke mereka. Gue baru lihat nih orang kayak begini kan? nih. Iya. Maksud gue ada orang yang pindah tim, gue udah ada lah temen gue yang dulu dukung Chelsea pindah Liverpool, ada. Temen gue yang dulu dukung apa pindah apa ada. Tapi yang announce itu Apa bikin post Iya. gitu, keren. Gue tuh mau undang dia, gue udah DM dia, gue bilang bro lu kesini dong. Tapi gue makin ngobrol, kenapa gue sampai lupa follow up? Takut gue katain. Kayak habis ini gue katain gimana? gak apa, biar lucu. Kan pas gue ke tempat dia ambil jersey, gue bilang, oh berarti lu ini dong udah kepikir mau beli jersey Barcelona. Kan dia pindah jadi Barcelona ya. Pas gue nyampe tempat dia, udah ada 4 jersey Barkanya. Ada Yamal, ada berarti Rashford. diam-diam sudah. Iya, dia sudah memantau. Gitu. Jadi ya, itu jersey sih dan si orang yang unik itu. Dan gue masih nyari jersey 98, 99 Nih, itu yang WTB. ya, ukurannya M. Kemarin ada yang ngasih gua Scholes yang treble, cuman ukurannya L. Tenggelam gua. Kayak baju pinjeman ntar. Jadi gua belum lah. Gitu. Kalau ada lagi yang vintage gua mau. Taplak gua mau sih, taplak Van Persie. Gitu. Oke. Gue mau tanya lu, seberapa MU mengalter hidup lu? Kan contoh ya, gue itu selalu bilang, kan pada bilang pengusaha itu bangunnya harus pagi gitu ya. Gue tuh udah berusaha tapi nggak bisanya gara-gara MU. Karena Begadang namanya. Gue lihat mentor-mentor gue tuh ya, perusahaan karyawan 10.000 bangun jam 5. Gue bilang tidur jam 9. iya.
gue berusaha sih, gue bilang kayaknya kayak gitu biar gue sukses gitu ya. Matinya gara-gara MU. MU ya. Pas nonton MU jadinya begadang, besoknya jadi begadang lagi. Oh, itu dia. Nah, itu adalah seberapa MU mengalter hidup gue. Oke. Nah, lu kan juga jadwalnya banyak radio. Nggak tahu lu radio pagi apa enggak Iya, lu iya, gitu iya, ya. iya. Nah, seberapa MU ini sebenarnya kurang ajar sih sebenarnya ini ya, Iya, tapi gue jalanin juga sebagai fans MU. Oke. Gua tuh seberapa apa ya, bener pertanyaan bagus ya. Gua nggak pernah berpikir sih karena udah jadi dari kecil kan. Iya. Waktu gua kecil, semua match MU yang ada gua kejar, gua nonton. Tapi gua emang ada di masa penikmat bola. Jadi waktu Liga Inggris udah tayang, dulu tayang di TV 7 ya, Liga Inggris ya. Sebelum jadi Trans 7 tuh, gua kejar nonton selalu, apapun yang terjadi gua nonton. Tapi gua juga ngejar match-match yang gue suka, contohnya adalah Real Madrid karena Beckham pindah ke Madrid. Masih ada sedihnya waktu Beckham pindah tuh, jadi gue nonton Madrid juga. Cuman pas gue nonton Madrid tuh dulu, Ronaldinho yang tadi yang mau ke MU kan nggak jadi. Udah sempat, wah Ronaldinho kayak gini nggak jadi nih. Dia ke Barca. Benar. Which is jadi, menarik juga. Jadi gue ada di musim nonton MU, nonton Madrid dan nonton Barca. Oke. Jadi sering begadang tuh, sering lah jam 2 pagi, jam ini. Liga Champions juga ngikutin. Terutama tim-tim yang partai-partai gede lah gitu. Selalu lah bola tuh secara umum ya sebenarnya cukup mengubah hidup gua gitu. Dalam di tongkrongan, dalam ini dan sebagainya. Bukan cuma MU doang, cuman memang gua fans MU. Oke. Mengubah gua dalam permainan main game juga. Dulu main Winning Eleven kan, selalu MU gitu. Selalu MU, akhirnya jadi PES, selalu MU gitu. Jersey pertama gua waktu kecil juga, gue tuh ada retret sekolah lah, gue kan sekolahnya Kristen, ada retret gitu. Di retret itu dibikin main bola kan, tanding. Jersey pertama gue Van Nistelrooy. Ya, oke. KW tapi KW super gitu. Van Nistelrooy, jadi pakai itu mana-mana bangga dan sebagainya. Main di lapangan bola tuh gue berasa gue adalah Cristiano Ronaldo. Bawa bolanya kakinya yang gitu kan. Itu Caesar. iya, mengubah gue juga dalam cara ininya. Sampai akhirnya udah pindah Jakarta dan kuliah pun tetap MU sih, lu nggak bisa ganggu gua. MU main jam 7 pulang-pulang. Gitu, ada janji apa bodo amat. MU main jam segitu nonton gitu. Terus main tengah malam, besok pagi ada janjian, bodo amat gitu. Nonton tetap. Sampai sekarang udah kebawa kerja dan nikah. Gimana? Sama, meskipun janji nikah saya ke istri adalah istri lebih penting daripada MU. Tapi kalau istri sudah tidur, nonton MU tidak salah. Iya dong. Kayak jam 3, jam 2, istri udah tidur. Bener. Ya gue nonton MU, kan istri tidur. Sudah saya utamakan dia tidur dengan nyenyak, tidak terganggu. Tetap nonton MU. Dan apakah MU kalah atau menang akan mempengaruhi mood saya dalam seharian? Sekarang tidak, udah enggak. Kita sudah berdamai. Gitu. Tahun ini lah ya. Tahun ini sama tahun kemarin Ya, sudah berdamai gitu. Tapi jadi selalu ada pembahasan. Jadi kayak kebawa sehari-hari gitu loh. Kayak, ih senyum mulu dong. Iya, MU menang gitu. Orang kenal nggak kenal gue kasih tahu aja MU menang. Jadi udah jadi bagian dalam kehidupan sih kalau di gua. Apapun itu, nge-scroll aja sosial media selalu ada MU-nya. Nonton podcast orang kalau ada legend MU yang datang pasti gua tonton. Bahkan obrolan orang lain tentang legend, contoh lu kalau pernah ingat Rio Ferdinand ada podcastnya ngundang Gerrard. Terus Gerrard ditanya, siapa lebih jago sama Rio Ferdinand? Gerrard, Lampard, atau Scholes? Udah gue tau tuh ada Scholes-nya nih, ngomongin Scholes gitu. Selalulah gue cari-cari. Nontonin dokumenter Beckham di Netflix. Gue jabanin gitu. Nontonin dokumenter Treble MU di Prime. Gue nggak langganan Prime demi nonton dokumenter Treble itu gitu. Segitunya sih gue. Istri gimana istri? Dia tidak terpapar sama bola sama sekali. Tapi jadinya kalau ada hal-hal yang berbau MU gue di-share. Gitu, oke. Lucu nih barang atau apa. Gitu. Sepatu yang gue pakai kan ini Adidas yang MU ya. Di Indo nggak nemu kan gue. Gue telat lah taunya. Udah jalan beberapa store nggak nemu. Ada temen dia ke US. Dia yang nanyain. Ada temen ke US mau ditanyain nggak gitu. Dapat nih sepatu. MU yang Adidas gitu. Jadi istri jadi ikutan juga. Cuman kalau ada jam-jam tertentu kayak MU main jam 7, gue lagi di rumah. Ya istri masuk kamar jadi ya. Benar. Maaf ya, 2 jam aja gitu.
Jadi Iya, gue siapa juga nih? gitu sama jadi dari gue pacaran, Hmm. gue bilang jangan membuat gue harus memilih. Jangan membuat gue di posisi sulit. Iya. I still love you, Heeh. I will always inin lu, tapi jangan bikin gue memilih. Jadi istri gue tuh udah tahu. Jadi kalau ada MU udah. Pasti MU. Dan gue bilang, Hmm. lu nggak usah. Biasa kan dulu kalau pacar kan mau ikutan nemenin cowoknya nonton. Iya, Gue bilang nggak perlu. Betul, gua This is juga. my me time. Udah, nggak perlu. Gue juga nggak butuh lu komentar. Iya, iya. Gue nggak butuh lu sok suka. Udah nggak apa-apa. Biarkan gue nonton sendiri. Cuman sekarang istri ada andil dalam berkonten gue. Gue kan akhirnya memutuskan konten MU juga. Oke. Jadi kayak gue tuh selalu siapin konten kalau menang seri atau kalah gimana. Jadi gue suka nanya dia. Kalau menang gue bikin konten kayak gini gimana ya? Oh. Oh bagus tuh gitu. Kalau menang bikin kayak gini gimana ya? Ah terlalu sombong. Ah itu yang dicari. Gitu. Jadi ada konsultasi dikit-dikit. Ya. Gitu. Oke. Pertanyaan lagi. Siapa pemain MU yang paling membekas buat lu? Gua jujur ya Beckham sih. Hmm. Waktu kecil siapapun pengen jadi Beckham. Kalau Untuk nendang macam begini ya tangannya. Iya. Terus dulu kita sebutnya tendangan pisang kan, karena nendangnya pisang gitu. Iya. Beckham sih. Beckham tuh paling oke lah, orang tuh mungkin bisa ngefans sama MU tuh karena Cristiano Ronaldo. Ya gue juga setelah Beckham tuh Ronaldo gitu. Ya. Ditanya sampai sekarang tetap Ronaldo gitu. Tapi yang bener-bener ngubah gue tuh dulu udah Beckham. Icon lah. Ya. Lu nggak cuma ngomongin bola kan, Beckham tuh Semuanya. lifestyle, kehidupannya. Sekarang semua pemain bola itu karena ada Beckham tuh. Betul. Sekarang dia jadi artis-artis ini semua. Bola tuh bukan cuman bola loh, bener. gitu. Sisi komersial juga gede. Ya, Bener. Beckham gitu. No wonder jersey yang kemarin dari yang gua ambil dari si teman kita yang pindah fans tuh. Beckham, karena pas gua ngeliat, wah ini jersey waktu gua kecil yang gua nggak bisa beli nih gitu. Ada sisi nostalgianya lah. Iya. Akhirnya gua sih Beckham ya. Setelah selain Beckham tuh Scholes. Oke. Jadi zaman gua dulu main bola, kalau gua nggak dapat, karena kan gua dulu pas masuk sekolah SMP SMA gua 1, terus main bolanya ada timnya gitu. Nah pas gua masuk SMA, otomatis gua jadi junior dong. Di SMP gua bisa pakai nomor 7. Di SMA, nggak mungkin ada senior yang pasti ngambil 7 gitu. Gua pakai 18 karena Scholes gitu. Jadi 7 atau kalau nggak Beckham, Scholes. Tadi itu ya Ronaldo udah. Oke. Tapi kalau tanya gue paling awal, paling influential tuh Oke. David Beckham. Pertandingan MU yang paling memorable. Treble gue nggak nonton, jujur. 98-99 karena gue baru tahu gitu, tapi sering gue ulang-ulang. Tapi pertandingan bola yang paling memorable, Madrid MU 2003. Yang 3-3 ya? Iya. Yang Jadi Ronaldo 4-3. botak. Iya, jadi 4-3. Iya. Yang Beckham masuk 2 gol. Oh iya. Itu memorable sih. Habis itu Beckhamnya pindah ke Madrid. Iya, habis itu pindah ke Madrid. Itu di audisi itu sebenarnya. Iya lagi. 2003. Jadi lu akan ngelihat seberapa jagonya R9. Ya. Gue juga suka timnas tuh dulu Brazil. Dulu gue menjagokan Brazil untuk juara Piala Dunia 2002. Lu harus lihat si Ronaldo botak tuh sejago apa gitu. Waktu itu ya. Gila, itu udah cedera loh padahal. Iya. Udah kena Udah cedera. gendut. Iya, udah agak gendut dikit. Lebih ada gendut. Tapi insting nyetak golnya itu yang paling memorable buat gue, match MU di masa itu. Ya. Selain Champions League 2008 ya. Juara. Itu juga deg-degan karena pas John Terry ngambil bola terakhir tuh, ini gol kelar nih kita. Kena tiang. Itu terjantungan gua sih gitu. Iya. Jadi 2 match itu sih yang salah satu yang memorable. Tapi yang 4-3 tuh bener-bener karena gua lagi suka banget sama Beckham kan. Terus dia ada kasus pelipisnya. Iya. Kena sepatu Sir Alex. Dicadangin dulu. Dan itu cadangin. Habis itu dia masuk free kick. Free kicknya Casillas nggak gerak. Asli lu harus nonton, lihat tuh. Nggak gerak, Casillas cuma bisa gini-gini doang gitu. Iya. Itu memorable sih buat gua. Oke. Itu 1 sama udah 2008. Oke. Itu gua. Kalau gitu pertanyaan terakhir. Dari semua pelatih yang tadi setelah Sir Alex, mana yang paling lu happy? Paling lu berasa tuh kita nih, Jujur kalau ngomongin trofi, pastinya Jose Mourinho ya. Mourinho datang tuh tahu harus ngapain. Salah satu yang dia sangat jelas adalah mengembalikan MU ke trofi. Karena MU adalah trofi. Dan Ya kan? itu satu-satunya trofi yang kita belum pernah menang. Betul, Europa League. Iya, tapi kan dia dapat 3 kan, Europa di musim itu. Ya Community Shield, ya udahlah. Hitung aja lah gitu Community Shield.
Carabao Cup sama masih Carling waktu itu ya, apa Carabao sama Europa League gitu. Dia mengembalikan itu sebenarnya meskipun secara peringkat MU 6 atau 5. Pokoknya dia masuk Champions League karena juara Europa League kan gitu. Cuman yang mengembalikan senyuman itu Ole sih. Nggak bohong ya, Ole datang tuh, wah lu harus akui penyerang kita tuh jago banget. Gila, waktu Rashford, Martial sama Greenwood tuh nggak ada obat. Bener. Oper-operannya, tusuk-tusukannya. Suka-suka ya, udah. Iya, terus Bruno gila banget, gacor banget. Tandeman sama Pogba waktu itu meskipun Pogba sering cedera juga gitu. Ole sih yang mengembalikan senyuman. Makanya sekarang tuh pertanyaan besarnya adalah Cristiano Ronaldo datang tuh berkah atau kutukan gitu. Itu yang gue nggak tahu. Gue bias karena gue fans Ronaldo. Lu tapi denger podcastnya Soldier gak dia bilang? Iya. Dia bilang pada waktu itu, itu adalah pilihan paling tepat. Betul. Tapi if you ask me now, tapi pada waktu itu kalau dia nggak pindah ke MU, dia pindah ke City. Jadi pada waktu itu adalah pilihan paling tepat. Pep bilang dia nggak mau ambil Ronaldo ya, kita juga nggak tahu ya. Begitu. Jadi iya, waktu itu 3 penyerangnya udah gacor banget tuh, Martial, Rashford, Greenwood udah kawin banget. Kalau lagi buntu Cavani masuk. Bener. Cavani juga gacor juga kan. Iya. Ya gua nggak tahu ya. Kita cuma bisa berandai-andai. Selalu akan seperti itu berandai-andai. Iya. Tapi gua tuh nonton interviewnya oleh kayak di Overpost itu dia di interview. Iya. Itu gua belajar tentang leadership sih. Karena itu kadang-kadang kita jadi leader harus ambil keputusan. Betul. Ya. Kalau salah ya udah, tapi pada waktu itu adalah keputusan yang gue yakin paling benar, paling make sense ya. Dan gue jadi paham juga sih apa yang Ole lakukan tuh sama kayak apa yang Sir Alex lakukan. Evra tuh pas di interview di salah satu YouTube Indonesia, kan dia ditanya kan, Sir Alex tuh bikin pakem nggak sih bikin ini? Nggak ada. Sir Alex tuh nggak ada taktik dalam tanda kutip ya. Bener-bener udah di masa dia serahin ke asistennya, which is gue jadi paham Sir Alex cabut tuh runtuh. Karena nggak ada ini yang selalu diomongin orang-orang kan. Sir Alex tuh sebenarnya tidak meninggalkan apa-apa dalam tanda kutip gitu. Ya setuju. Tim yang ditinggalkan juga bisa dibilang udah di ujungnya. Van Persie itu udah 30-an, Rooney juga udah injak 30. Masih ada, tapi kalau lu mau berbicara jauh agak susah nih gitu. Vidic Ferdinand. Iya, Vidic Ferdinand udah menurun, Park Ji-sung udah kelar, Evra gitu. Van der Sar juga udah diganti sama De Gea di musim kedua ketiga gitu. Itu sih jadi pas Ole datang benar-benar mengembalikan rasa percaya diri. Kalau lu ingat interviewnya kan ada tuh Ole itu membawa senyum di staff. Jadi hidup lagi gitu. Terus comeback-comebacknya itu ada ya kan. Kita udah tahu nih kalah tuh yang lawan PSG. Kita kalah bisa menang nih. Iya gitu. Jadi kayak Ole sih, lu suka nggak suka ya kayak ada yang bilang Ole tuh nggak miskin taktik dan sebagainya. Tapi emang zaman Ferguson juga nggak banyak aneh-aneh. Taktiknya cuma gitu, 4-4-2, kalau 4-4-1. Klasik banget. Back overlap, back sayap overlap, udah gitu. 4-4-1, 4-4-2. Jadi ya kalau emang sekarang mau bikin MU yang ada filosofinya supaya ketika ditinggal tetap akan berjalan, ya moga-moga bisa. Gitu. Kayak yang dilakukan Pep kan sekarang. Pep kan berharap dia pindah tuh ya City mau siapapun megang tetap akan seperti itu. Tapi Pep pun udah berubah-berubah ya. Sekarang lagi sulit sih. Sekarang cuma Haaland aja. Iya. Kalau Haaland lagi nggak wangi ya kelar gitu. Tapi ya Pep adalah Pep lah. Di situasi tersulit dia tetap bisa aja. Top 3, tiba-tiba top 2. Ini nggak tahu nih. Tiba-tiba nanti bakal gimana? Karena kan ini agak underperform dikit ya. Betul. Mereka ya. Underperformnya mepet juga sama Arsenal kan? Iya. Tiba-tiba ada pemain lah, Nico Gonzalez lah, apalah, gue bilang kalau waktu yang dia lagi ininya itu tiba-tiba John Stones jadi gelandang lah gitu kan. Gila. Sekarang Foden lagi bagus. Jadi Pep apa Ferguson lebih jago? Wah. Lu kalau nonton interviewnya Sir Alex, salah satu penyesalan dia kan nggak bisa ngalahin Pep kan? Yang dia yakin dia bisa ngalahin tuh 2011. Cuma dia telat masukin Park Ji-sung buat ngawal Messi. Minimal bikin Messi tuh nggak segacor itulah. Gitu. Kalau man manajemennya gue Sir Alex sih.
secara management ya, ngebangun tim. Dia tuh ngebangun dari nol. Bener-bener nggak ada dan sebagainya gitu. Mungkin Pep pun kalau ditanya pelatih terbaik menurut dia kan tetap Sir Alex kan. Menurut gue itu respect lah, respect. Gitu. Cuman kalau lu tanya gue tuh pengen lihat Pep Guardiola megang tim yang belum jadi gitu. Dan nggak ada duit. Iya. Kalaupun iya, mungkin ya. Maksudnya dulu di Barca dia mendapatkan warisan yang sangat baik dari Rijkaard kan. Dia bisa ngebangun jadi sistemnya dia. Pas dia di Munchen ya Munchen. Munchen adalah Munchen. Munchen seterpuruk gimana pun dia tetap oke gitu. Tinggal caplok-caplok main dari liganya. Betul. Datang ke City pun bukan dengan City yang era awal-awal. City kan pertama kali orang Arab datang kan Mark Hughes yang pegang, itu Roberto Mancini kan gitu. Jadi gue pengen lihat sih Pep tuh mungkin kayak megang klub yang struggling dan dia bisa ngebawa gitu. Kalau itu terjadi dan sukses, mungkin dia akan menjadi yang terbaik gitu. Tapi saat ini gue nggak bisa bilang dia yang terbaik. Gue masih ya dua nama lah, Sir Alex sama Pep lah gitu. Ya gue bias juga karena gue MU kan. Gitu. Sir Alex tuh manajemennya lu nggak bohong. Dia tuh berani ngebuang Beckham, Roy Keane, Nistelrooy. Iya, Nistelrooy dia tahu. Cantona juga pas udah mau cabut ya udah gitu. Jadi dia selalu bisa menemukan orang-orang terbaiknya lah untuk mendukung apa yang dia kerjain gitu. Dan Pep tuh one of kind sih. Lu kalau nontonin dia di dokumenter, cara dia kasih semangat ke timnya, ngebangun timnya, kasih ide-ide gilanya gitu. Gila sih. Yang mungkin bisa mendekati Pep tuh Klopp sebenarnya. Gitu. Setelah Klopp malah ada Ferguson-nya dikit. Ya, betul. Lebih Papa Bear ya. Gitu. Sebenarnya itu dua sayang sih nggak gantiin Ferguson. Ya kan kita tahu ceritanya. Iya. Ada masa-masanya dua itu masuk bursa sebenarnya kan. Ceritanya gitu, harusnya Ferguson kelar tuh yang gantiin Pep. Iya. Tapi Ferguson malah milihnya Moyes. Iya, kurang ajar itu. Banyak konspirasi-konspirasinya kan. Gitu. Kalau waktu itu Pep datang, gue nggak tahu apakah waktu itu Pep datang megang MU akan baik-baik aja. Gue juga nggak yakin karena pembelian nggak dipelatih kan. Iya. Itu masalahnya. Benar. Kalau Pep bisa kontrol pembelian, gue mau si A, si B, si C, ya mungkin kita sekarang sedang bergelimang, kita sudah treble kedua. Kita sudah bisa berandai-andai kan, tapi ya itulah hidup. Oke, ini kita ada kuis tebak pemain. Tebak pemain. Gimana nih? Apa yang kita tebak? Nomor 1. Oke. Oke. Ini mah gampang. Dijuluki King, nomor punggung 7 paling ikonik setelah era George Best, terkenal dengan tendangan kungfu ke fans. Sweet. Ini mah merem aja lah. Oke. Oh, rebutan. Ya boleh aja kalau mau rebutan. Tapi ini terlalu gampang. Terlalu gampang. Pemanasan. Emang gampang. Ini Eric Eric bukan seberang. Wah. salah. Eric jemba-jemba. Eric Cantona, bajunya yang nih terinspirasi dari itu tuh. Tapi gua nggak nonton lagi jangan Eric Cantona. Oke, pemain terbaik dunia, Ballon d'Or pertama dari MU, bertahan di klub lebih dari 20 tahun, dijuluki The King of Old Trafford sebelum era Cantona. Wah, udah lah. Ya, lo jawab. George Best. Iya kan? Charlton. Salah gua. Ballon d'Or pertama asli. Sir Bobby Charlton. Iya, Charlton. Salah gua, terlalu sombong. Itulah kami fans MU. Pemain muda berbakat yang naik kelas dari Akademi 92, sering disebut sebagai salah satu winger terbaik Premier League, memegang rekor penampilan terbanyak buat MU. Gampang. Ya, ini yang nomor 11. Selingkuhin adenya. Terus Ryan. Ada kasus juga Giggs. Ya. Jarang muncul ya Ryan Giggs. Ya itu nih, karena dia kasus dia nggak masuk Hall of Fame. Sampai sekarang ya. Iya, padahal ini pemain dengan medali terbanyak. Betul. Salah satu back terbaik Premier League, Kapten Manchester United dan Inggris, transfernya memecahkan rekor back termahal di dunia pada masanya. The one and only number 5. Rio Ferdinand sekarang jadi podcaster. Udah pindah ke Dubai dia. Oh, dia tinggal di Dubai? Iya, sekarang. Gelandang elegan dengan tendangan bebas dan passing akurat, salah satu dari Class of 92, punya sekolah sepak bola sendiri yang terkenal di dunia. Punya sekolah sepak bola terkenal di dunia? Ya pilihannya kalau nggak Beckham, Scholes nih. Tapi Beckham lah. Beckham lah.
David Beckham. Waduh, panjang nih, gue yang baca dah. Sikat. Debutnya untuk MU terjadi di bawah manajer yang tidak pernah membeli fullback lain setelah itu. Ketika datang, sempat dianggap raw talent, tapi kemudian dikenal punya crossing yang jauh lebih matang dibanding 2 musim pertamanya. Satu-satunya pemain MU modern yang dalam satu musim bisa dimainkan di kanan maupun di kiri tanpa performa turun signifikan. Waktu kecil idolanya bukan pemain Portugal, susah amat nih. Dia dengan MU terjadi di bawah manajer yang tidak pernah membeli fullback membeli lain. fullback lain lagi setelah Siapa? itu. Ketika datang Sonny Rotem tapi Luke Shaw. dibanding 2 musim pertamanya. Pemain MU modern dalam satu musim bisa dimainkan di kanan atau kiri tanpa performa turun signifikan. Luke Shaw nggak bisa di kanan atau kiri. Dalo ini. Dan gue bilang Dalo. Nggak ada lagi. Dalo! Pemain paling Dalo. anjing ya. Kita nggak ada lagi yang beli. Iya kan? Dalo. Oke. Seorang kiper yang karir awalnya di MU penuh kritik soal fisik dan aerial dulu. Udah tahu lah ini ya. Gampang lah. David De Gea. Sayang banget dia dicabut ya. Iya. Erik ten Hag, Anda berdosa atas ini. Iya, gua berdosa atas ini. Atas Alvaro Fernandes. Betul. Atas Cristiano Ronaldo. Betul. Kurang ajar ya Erik ten Hag. Dia datangkan dengan rekor transfer Inggris pada masanya. Pemain mencetak salah satu gol chip terbaik musim itu. Tapi justru lebih diingat karena rumahnya diserang. Seluruh performa benar-benar turun setelah satu pertandingan melawan Leicester City. Salah satu pemain MU yang paling cepat yang keluar dari Inggris karena alasan keluarga. Nih susah. Susah itu bahasa Jawanya angel. Oh iya. Tapi kasihan sih ya. Iya, iya. Dia di Madrid gacor banget. Bagus banget. Tapi dia juga benci banget sama Sampai hari ini istrinya masih ngata-ngatain MU nih. Gila sih. Angel. Di Maria. Angel di Maria. Di mana? Di Maria. Gue lagi. Sering dipuji karena pergerakan off the ball dan kemampuan membuka ruang. Satu-satunya pemain Asia, yang pernah mencetak hat-trick untuk MU di Premier League. Bermain jauh lebih efektif di posisi 10 tapi sering dituangkan di sayap. Setelah kembali ke klubnya langsung jadi juara liga lagi. The one and only number 26. Shinji Kagawa. Sayangnya dia. Iya, sayang. Sayangnya dulu di Dortmund jago banget Bagus loh. banget, iya. Di MU musim pertama Van Persie juga bagus ya. Suka banget gue permainan itu. Shinji. Nomor 10 ya, terakhir kayak ini. Oke. Pemain cepat dengan pergerakan diagonal yang agresif, tidak punya musim yang benar-benar konsisten, tapi jadi salah satu pemain paling sering cetak gol penyelamat poin. Sering terkena kritik karena body language-nya. Salah satu pemain akademi yang bertahan paling lama di skuad utama. Oh, siapa ya? pergerakan diagonal yang agresif ya. Tidak punya musim benar-benar konsisten, tapi jadi salah satu pemain yang sering mencetak gol penyelamat poin. Sering terkena kritik karena body language. Kalau body language, Berbatov. Kalau penyelamat poin, Cicarito atau Soldier. Tapi pemain akademi. Iya. McTominay. Ntar dulu nih. Pemain body language-nya. Pemain cepat dengan pergerakan diagonal yang agresif. Dari akademi ya. Rashford dong. Januzaj. Enggak lah ya. Rashford Garnacho. Cepat, dia tidak punya musim konsisten, Iya. sering cetak penyelamat poin, sering terkena kritik. Karena body language. Tapi bertahan paling lama Rashford berarti. Rashford sih. Salah satu pemain akademi yang bertahan paling lama. Ini squad ya. Iya. Rashford. Marcus. Wih. Kerjasama yang sangat baik. Kita detektif ternyata. Terlalu ada lah yang lebih susah gitu. Oke deh, terakhir. Bikin starting 11 MU terbaik. Wah. Kiper. Dari yang udah nonton aja. Dari yang cuman boleh yang lu beneran nonton, nggak boleh yang nonton ya? kata-kata media, kata orang gitu. Jadi yang bener-bener kayak Cantona nggak boleh berarti. Oke, yang gua nggak nonton ya. Yang Berarti lu nggak nonton nggak boleh. dari 99 sampai 2025. 2025. Banyak. Kiper Van de Sar sih gua. Van der Sar. Maksudnya De Gea tuh jago. Cuman trofi mungkin ya yang membedakan ya. Van de Sar tuh menutup dengan meskipun kalah di final ya 2011 ya. Oke. Van de Sar. Kiper Van de Sar. Back tengah. Ini 4-4-2. Posisi dulu, posisi. Ya, berapa formasi? Bisa 4-3-3 tapi lihat dulu ya. Ya, oke. Kayak mungkin 4-4-2 juga mungkin. Wah, Rio Ferdinand sama Vidic. Rio Ferdinand Vidic. Back kiri, back kanan. Dalot. Kiri Evra. Evra, kanan. Aduh, Gary Neville kah? kiri Neville ya.
Maksudnya setelah Gary Neville tuh nggak ada yang ikonik gitu. Valencia. Ada Antonio Valencia yang cuma bisa pakai kaki kanan, kaki kirinya mati tuh kayaknya. Sepada dari si kembar tuh Rafael. Tapi enggak ya. Oke. Jadi ini adalah starting line up 2007, 2008. Kayaknya ya. Nampaknya akan begitu ya. Iya. Oke, gelandang. Gelandang tengah. Astaga, gue nggak mungkin ninggalin Roy Keane Scholes sih. Lu harus lihat Roy Keane tuh se-influential itu gitu loh. Itu yang gue bilang. Kayak minggu lalu ya. Orang ngeliat Roy Keane tuh pikir cuman kayak Gattuso. Enggak. No. Roy Keane itu kayak Bruno pada zamannya. Iya. Tapi Roy Keane tuh, Roy Keane ya. Astaga, mati nih gue nih. Oke. Ada pilihannya nih, ada Roy Keane, Scholes, Bruno Fernandes. Iya sih. Pogba. Gua nggak sih Pogba. Carrick. Aduh, Carrick juga. Carrick kalau tandemnya bagus sih oke ya. Oke. Tapi karena Roy Keane tuh gua udah nonton di era-era yang nggak mungkin sih ninggalin Roy Keane. Udah gila kali lu ninggalin Roy Keane ya. Kiri dulu deh. Oke. Kiri. Ryan Giggs. Oke. Ryan Giggs. Kanan. Aduh, susah ya. Gue naruh 2 penyerang gue dulu deh. Oh, boleh. Siapa? Rooney. Ronaldo di MU tuh nggak penyerang masalahnya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, biar masuk aja. Ronaldo Rooney. Oke, Ronaldo Rooney. Nah, tengah nih yang pusing nih. Tengah dan kanan ya tinggal. Iya. Giggs, Beckham. Astaga. Giggs, Beckham, Scholes, Roy Keane. Udah, nggak bisa gue. Susah ya. Kaptennya? Roy Keane. Okay. Wah, bener-bener nostalgia gue ya. Iya. Aneh banget ya. Kalau ada maksudnya yang bisa menjadi cadangan yang akan sangat menolong ya. Cadangan yang pasti akan sangat menolong tuh Bruno Fernandes. Ya. Di tengah. Iya udah tuh. Terus penyerang tuh gue mungkin naruh Berbatov. Udah. Mantap. Itu sih. Oke lah. Ini aja buat episode kali ini. Senang banget bisa ngobrol-ngobrol bernostalgia. Nostalgia ya. Gitu ya. Hopefully ini nggak jadi yang terakhir kalinya. Semoga kita bertemu lagi. Kita bikin konten lagi. Semoga juga ini kita bisa mengalahkan teman kita yang ombak. Dari teman kita lah, sukses sama-sama lah. Sama-sama ya. Kita karena kita goalnya mau jadi yang terbesar. Jadi kita harus mengalahkan ombak, kita tsunami. Kita tsunami ya. Mereka teman yang sangat baik dan sangat juga. support. Gitu ya. Jadi itu aja. Thank you so much buat ngobrol-ngobrolnya. I'll see you guys di. Oh jangan lupa subscribe. Oh betul. Endorse ya. Jangan lupa komen, like, subscribe, share. Betul. Konten ini kalau klipnya ada di mana-mana juga. Nanti betul. ada klipnya, boleh di share juga, di like juga, follow juga akun sosial media kita. Betul. Semuanya. Karena kalau ini mencapai 1000 subscriber pertama, ini akan menginterview legenda MU kan. Siap, nanti kita cari legenda MU. Nyebut aja dulu ya kan. Legenda MU yang main di Indo aja lah nanti, ada nggak ya? Legenda MU. Ya, oke lah kalau gitu. Thank you ya. Thank you, Yor. Sip.